wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan membahas tentang alat pengukur tekanan di mata pelajaran Alat Industri Kimia, jurusan Kimia Industri SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Dalam alat pengukur tekanan ini kita terlebih dahulu tentang tekanan. Mungkin kalian pernah meniup balon. Ketika kita meniup balon, pasti balon itu akan mengembang. Kenapa bisa mengembang? Karena ada tekanan udara yang kita berikan. Sebaliknya, ketika kita keluarkan udara itu, balon itu akan mengepis. Kenapa? Karena tekanan di balon itu berkurang. Nah, inilah bukti adanya tekanan udara. Tekanan udara ialah tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Alat yang digunakan adalah barometer. Satuannya adalah milibar. Tekanan udara berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat. Misalkan kalau di gunung dengan di pantai, maka tekanan udara di pantai jauh lebih besar daripada tekanan udara di gunung. Kenapa? Partikel-partikel yang ada di pantai itu lebih banyak, sehingga gravitasi semakin tinggi, hingga tekanan pun akan semakin tinggi. Berbeda dengan di pegunungan, partikel-partikel udaranya sedikit daripada di pantai. Nah, rumus tekanan udara adalah H sama dengan 760 dikurangi X dikali 10. H adalah ketinggian suatu tempat, X adalah tekanan tempat tersebut. Misalkan contoh pendaki suatu gunung hingga ke puncaknya, bila pendaki itu mengukur barometer raksa di puncak, saat di puncak yaitu 55 cm Hg, berapa ketinggian gunung yang didaki, maka tekanan udara di puncak diketahui adalah 55 cm Hg. Ditanya tinggi gunung terhadap permukaan laut, maka turunnya tekanan udara sama dengan 76 dikurangi 55, yaitu 21 cm Hg. Tinggi gunung 21 kali 100 sama dengan 2100 meter. Jadi tinggi gunung adalah 2100 meter di atas permukaan laut. Ini jenis alat ukur tekanan udara. Yang pertama adalah air raksa, barometer air raksa. Jadi pada barometer raksa ini skala yang menunjukkan adalah cm Hg. Juga ada barometer air. Barometer air ini seperti halnya barometer raksa, tapi ini adalah air. Ya, berbeda pengisinya. Sedangkan barometer aeroid adalah barometer yang berukuran kecil sehingga mudah dibawa atau dipindah, seperti halnya tadi pendaki gunung bisa menggunakan barometer aeroid. Permukaan pada barometer dibuat gelombang, jarum penunjuk, pegas, serta angka-angkanya pada skala barometer berbentuk lingkaran. Barometer ini sering digunakan oleh para penerbang dan pendaki gunung. Nah, salah satu alat pengukur tekanan ya adalah manometer. Beda dengan barometer, barometer adalah pengukur tekanan di luar ya, luar ruangan, tetapi kalau manometer itu dalam sistem tertutup. Misalkan yang kalian ketahui yang ada di tabung LPG, dan ada konektor. Itu ada, pasti kalian tahu semua,
ada konektor. Nah, konektornya di sini ada, namanya ini adalah manometer untuk mengukur tekanan atau tekanan LPG, gas LPG. Ya. Ini menunjukkan apakah gas LPG-nya itu jumlahnya sudah sedikit atau sudah pasti banyak. Nah, ini manometer ya. Nah, manometer itu adalah instrumen yang untuk mengukur menggunakan kolom cairan. Jadi di manometer itu ada cairan ya. Jadi prinsipnya adalah di dalam manometer atau barometer itu ada cairan. Cairan bisa berupa merkuri. Merkuri adalah cairan berat yang digunakan dalam manometer untuk mengukur perbedaan tekanan yang besar. Nah, prinsipnya manometer itu kita lihat gambar A. Nah, gambar A ini, nah kita tahu di sini adalah udara atau udara bebas. Di sini juga udara bebas. Kalau kita punya tabung U diisi oleh air dengan kedudukan seperti ini, pasti air yang ada di dalam kolom itu memiliki permukaan yang sama. Nah, ini gambar A. Ya, secara normal pasti ketinggian air di tabung sebelah kiri maupun tabung sebelah kanan di tabung U ini memiliki permukaan yang sama, tinggi permukaan yang sama. Sementara yang B dikasih pressure, kasih tekanan. Jadi ini kasih tekanan, maka tentunya air yang ada di kolom sebelah kiri maka akan terdorong sehingga menaikkan air yang ada di sebelah kanan. Dari normal, jadi tadi normalnya sini dia kedorong sehingga yang akan tertambah adalah yang kanan. Begitu juga dengan ketika C ini di vakum itu disedot. Ketika disedot, nah berarti kan ke atas, maka air yang ada di sini akan tersedot sehingga air yang ada di sebelah kiri akan bertambah, sementara sebelah kanan akan berkurang. Nah, ini prinsipnya. Nah, perbedaan tinggi rendahnya ini diukur oleh manometer. Jadi prinsipnya seperti itu. Jenis manometer ada manometer raksa tertutup. Yang mana raksa tertutup artinya adalah ini gas ya, seperti tabung gas LPG ada gas ya. Di sini ya tertutup. Jadi ini tertutup, jadi dikasih ruang vakum. Sementara gas akan menuju ke tabung U sehingga akan mendorong cairan atau merkuri sehingga merkuri akan terdorong ke menuju ke tabung yang sebelah kanan. Di sini perbedaan ketinggian dari yang semula ya, dari ya, tabung sebelah kiri sebelah kanan ini yang akan dihitung. Oleh karena itu rumusnya adalah P sama dengan bar per del H. Bar adalah tekanan udara luarnya, tekanan gas ini, tekanan P gas. Del H-nya adalah ini. Ketinggian perbedaan ketinggian itu adalah manometer rasa tertutup. Kalau manometer rasa terbuka ini dibuka.
dibuka, ini juga dibuka. Beda dengan rasa tutup, ini di vakum ditutup. Sedangkan ini dibuka. Rumusnya adalah gas diberikan, maka liquid merkuri yang berwarna merah akan terdorong sehingga tabung sebelah kanan akan bertambah. Nah, rumusnya adalah tekanan gas sama dengan ya pH plus PATM. Ya, P2 ya, sama dengan P1 plus delta H cm Hg. P1 adalah tekanan gas, ya, delta H adalah perbedaan ketinggian. Dan ini ketuanya adalah cm Hg. Manometer utup terbalik. Jadi ini manometer utup terbalik ini posisinya, dan yang tadi itu adalah U-nya menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah. Jenis manometer ini biasanya digunakan untuk asosiasi udara pada jenis cair manometrik. Kalau mikromanometer ini lebih kecil lagi variasinya, jadi tekanannya lebih kecil, sehingga harus menggunakan mikromanometer untuk mengukur tekanan yang kecil. Dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, ini adalah ilustrasi manometer. Nah, menunjukkan satuan PSI. Nah, ketika mendapat tekanan, misalkan dari gas LPG, berasal dari tabung LPG, maka dia akan bergerak. Untuk mengetahui tekanan. Misalkan di sini dari 60 ke ya 90 PSI. Tekanan ya, tadi PSI, misalkan PSI berapa Pascal? 6,8948 kali 10 pangkat 3. Kalau dalam satuan bar berarti 6,894 kali 10 pangkat 2 min 2, maaf, 6,8948 kali 10 pangkat ya min 2. Kalau misalkan dirubah ke atmosfer berarti 6,8046 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah bagaimana cara merubah satuan. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di masa pandemi. Terima kasih.